Tapi saya sudah puluhan tahun menjalani jalan spiritual masih. Sudah meditasi setiap saat? Sudah. Sudah, tetapi apakah masih struggle? Masih. Yang namanya jalan spiritual adalah jalan terus. Biarpun jatuh, bangkit, jalan lagi. Selama masih bisa bangkit, selama masih bisa jalan terus. Cuma itu saja yang namanya jalan spiritual. Komunitas spiritual apa? Komunitas spiritual adalah komunitas yang sudah jatuh bangun, tapi masih bisa jalan lagi, masih mau jalan terus sampai sekarang. Ada sikut menyikut, ada tendang menendang. Tapi itulah fenomena hidup ya. Ya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Indi Sujawe. Kali ini saya sengaja datang ke rumah Mas Leonardo Riba, founder Spiritual Indonesia. Kalau kami bilangnya di sini itu pondok, apa namanya, Candi Pondok Cabe. Iya Mas, biasanya kawan-kawan bilang begitu ya, Candi Pondok Cabe. Sengaja saya datang tidak memakai baju hitam-hitam, yang tadinya saya sudah upgrade dari merah-merah menjadi hitam-hitam, sekarang belang-belang supaya kelihatan lebih ceria, lebih semangat. Apalagi kalau udah jumpa dengan Mas Leo yang sudah terakhir kemarin kami itu ketemu dan sekarang ketemu lagi itu sudah lebih 5 tahun kita baru ketemu Mas. Iya. Lebih Sudah dari 5 tahun? lebih dari 5 tahun kita baru ketemu. Nggak berasa. Nggak berasa. Ah, Sama-sama kawan-kawan ketahui sendiri bahwa Spiritual Indonesia itu berdiri sejak tahun 2004, 2005 oleh Mas Leo. Tapi ada yang saya ingin tahu, Mas. Ya. Apa pada waktu itu ya, apa Ya. motivasi Mas Leo membuat komunitas Spiritual Indonesia? Motivasinya adalah untuk kumpul-kumpul. Karena waktu itu kita baru muncul, baru ketemu di Facebook. Facebook baru diciptakan dan kita termasuk yang pertama-tama menggunakan Facebook. Ya, dari seluruh Indonesia tiba-tiba, wah, ternyata ada orang yang sama gilanya, sama anehnya, sama kepengen taunya, dan sama-sama kepengen ketemu. Jadi motivasi pertama adalah untuk ketemu dan ngumpul-ngumpul. Dan akhirnya benar-benar ketemu, benar-benar bisa sharing, berbagi, dan akhirnya ketagihan. Itulah sampai sekarang. Bahkan di daerah-daerah juga ya sudah banyak kayak di Bengkulu, di Jogja, di Solo, Surabaya. Kita pernah buat sarasehan di banyak kota di Jawa, Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, kemudian Malang juga ya. dan ke Bali, Denpasar, bahkan ke Lombok, Makassar, Medan, Danau Toba. Ya, Ya. saya juga ikut itu di Medan. Dengan Bang Ramli Ajis. Ya. Begini Mas, sekarang ini kan orang bilang itu generasinya sudah beda dengan zaman kita. Iya. Zaman kita, kalau seumuran kita itu biasa disebut dengan apa namanya generasi milenium, bla bla bla. Dan sekarang itu disebutnya generasi Z gitu ya, Gen Iya. Z. Iya. Menurut pendapat Mas Leo, kalau kita lihat fenomena anak-anak sekarang Iya. itu dengan semangat apa namanya, semangat untuk berspiritualnya itu, apa pendapat Mas Leo dengan kondisi kayak sekarang begini? Dengan kondisi seperti sekarang ini, saya melihat memang ada perbedaan. Perbedaan dari kita anak-anak yang bahkan saya ini dan Mas ini mungkin termasuk baby boomers ya. Boomers yang terakhir ya. Boomers yang terakhir itu artinya lahir tahun 60-an. 60-an akhir mungkin sampai awal 70 ya. Dibandingkan anak-anak yang sekarang awal 20-an tahun, itu bedanya adalah pertama, mencari keingintahuannya beda. Kalau kita dulu mencari tahu dengan benar-benar mencari tahu karena ilmu itu benar-benar tersembunyi. Kalau sekarang ilmu itu terbuka semuanya. Tinggal Google aja, ya.
tinggal Google aja. Dan karena semuanya terbuka, yang tinggal Google aja juga mungkin banyak, dan mungkin mereka juga telah menemukan bahwa ternyata sebenarnya semuanya biasa-biasa saja. Ya, kalau kita generasi boomers itu masih merasa ada yang wah, ya, ada yang sakti bener-bener. Sampai kita cari tahu bener nggak sih bisa sakti. Kalau sekarang anak-anak sekarang kayaknya udah tahu bahwa yang sakti itu tidak ada. Kecuali HP-nya mungkin. Ternyata kita itu semua sama saja, Sama saja. biasa saja. Kita manusia biasa-biasa saja yang bisa sakit, ya, yang bisa merasa menyesal, yang bisa merasa takut, ya, Dan semakin tua. dan semakin tua, dan tetapi kita juga tahu bahwa kita masih bisa melakukan sesuatu. Akhirnya kita tahu kita masih bisa melakukan sesuatu, ya, Iya. biarpun udah tua, ya, seperti Paus Fransiskus umur 87 tahun, Yang kemarin itu datang ke sini. ya, 26 tahun di atas saya, ya, jalannya sudah susah, tapi dia masih berusaha untuk memberikan semangat kepada teman-temannya, umatnya, termasuk kepada saya juga, ya, dan kita langsung bisa merasakan energi, Iya, iya. ya. Anda tahu Mas Indi, Hmm. saya tersentuh bukan karena waktu Paus disambut oleh 100.000 orang di GBK, bukan, itu biasa, ya, seperti superstar begitu. Tapi saya merasa ada yang masuk ke dalam diri saya waktu saya melihat Paus mencium seorang anak kecil. Saya lihat, itulah, itulah yang namanya anggaplah wakil Tuhan. Bukan dia ditunjuk sebagai wakil Tuhan, tapi dia merasa dirinya mewakili Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan itu seperti itu, dan Iya. itulah yang dia lakukan. Iya. Ya, bukan berarti dia lebih suci dari kita, tidak. Ya, saya menganggap semuanya biasa saja. Tetapi dia bisa menunjukkan sesuatu. Apa yang dilakukannya? Iya, apa yang dilakukannya? Dilakukan itu di depan mata saya. Saya merasa, aduh, ternyata saya ini diterima oleh Tuhan seperti Paus mencium anak kecil itu. Iya. Ada energi yang masuk ke saya. Dan saya tahu pasti banyak juga yang merasakan. Jadi kita biarpun sudah tua, kita masih bisa melakukan sesuatu. Iya. Dan yang seperti itu belum saya lihat di anak-anak muda. Karena mungkin waktunya belum sampai, atau mereka sudah berbagi, saya sendiri yang tidak nyambung. Ya, Iya. Kayaknya kayak begitu tuh. tidak nyambung. Kita yang tua-tua ini tidak sabaran sama yang muda-muda. Iya. Ya, Iya. saya sama anak-anak juga nggak sabaran. Ya, tetapi saya tahu saya mesti banyak belajar untuk bisa menangkap nuansa-nuansa apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak kita ini. Ya, umur 20-an tahun, ya, ada yang umur masih 19 tahun, ya. Nah, Mereka pasti komunikasi, tapi komunikasinya apa? Saya pengen tahu, kok mereka bisa, kok saya nggak nangkep. Nah, itulah. komunikasinya di game online. Saya sendiri nggak pernah, ya. Ah, Jujur, seumur hidup saya nggak pernah main game online. Iya. Ya, ada juga teman-teman seumur saya yang suka game online, tapi saya enggak, ya. Tapi itu not that important. Yang penting adalah saya lihat kita masih bisa berjalan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa berbagi, ya. Kalau yang namanya suffering, penderitaan, kesusahan semua orang mengalami. Hmm. Tetapi yang namanya jalan spiritual adalah jalan terus. Biarpun jatuh, bangkit, jalan lagi. Selama masih bisa bangkit, selama masih bisa jalan, jalan terus. Cuma itu saja yang namanya jalan spiritual. Komunitas spiritual apa? Komunitas spiritual adalah komunitas yang sudah jatuh bangun, tapi masih bisa jalan lagi, masih bisa tahu-tahu, dan masih jalan terus sampai sekarang. Ada sikut menyikut, ada tendang menendang. Tapi itulah Betul. fenomena hidup ya. Ya, seperti itu. Oke, Mas Leo. Banyak terjadi pergeseran pemikiran Iya, karena mungkin berkembangnya teknologi, terutama Iya. teknologi IT. iya. Nah, menurut Mas Leo pribadi, ada nggak perubahan spiritualitas
zaman kita dulu, kemudian zaman pertengahan, kemudian sampai ke zaman sekarang ini? Sudah jelas ada perbedaan. Zaman saya dulu, ya saya kalau mau mencari pengetahuan, saya harus masuk perpustakaan, pakai Iya, katalog, iya. cari pakai tangan. Sekarang kalau Anda masuk perpustakaan, yang namanya katalog cari pakai tangan sudah tidak ada lagi. Ya, kalau tanya ke pustakawannya, disuruh buka Google. Google, ya. Jadi katalog bukunya ada di dalam ini HP. HP secara online, ya. Nah, karena kita bisa secara langsung dengan mudah menggunakan IT Mhm. untuk mencari pengetahuan, ya otomatis mereka yang mau akan langsung mendapatkannya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah mau mempraktekannya? Iya. Dulu kalau kita mempraktekkan ada guru. Ya, orang Mhm. dulu bilang kalau tidak ada guru tidak aji, tidak sah. Tidak aji. Tetapi kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang sudah berani untuk jalan sendiri tanpa guru. Ya, Iya, iya. dan buat saya pribadi ada guru ataupun tanpa guru tidak masalah. Yang penting dicoba. Ya, kalau dicoba bisa berhasil, bisa juga tidak berhasil. Kalau berhasil bagus bisa diteruskan, kalau tidak berhasil kan bisa dicoba lagi. Iya, iya. Ya, itulah bedanya antara yang dulu tanpa IT atau IT seadanya dan zaman sekarang dengan IT full. Dan IT yang sekarang ini belum seberapa dibandingkan 5 tahun lagi, 10 tahun Mhm. lagi. Ya, nanti mungkin tinggal praktik, 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 Anda sudah makrifat. Langsung marifat. Loh, kenapa tidak? Kenapa saya harus menghalangi? Kalau mereka sudah bisa mengerti, wah, ternyata cuma segini saja saya bisa menyatu. Sudah bisa dan sudah menyatu. Iya, sudah. Ya sudah baguslah. Kita tinggal aminkan. Amin. Ya, kita senang dong. Orang lain bahagia, orang lain tercerahkan. Kalau bisa tercerahkan secara instan, why not? Ya, nah, kalau bisa tercerahkan hanya dengan satu, dua, tiga langkah, satu, dua, tiga hari, why not? Kenapa tidak? Walaupun saya susah payah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Kalau anak-anak yang baru 20 tahun bisa satu minggu langsung tercerahkan, langsung mariwat, kenapa tidak? Saya ikut senang. Tapi kan secara psikologi tentu ada perubahan, apa namanya, ada perubahan karakter Iya, anak-anak sekarang dengan iya, anak-anak dulu. Artinya, kalau kalau menurut Mas Leo itu gimana tuh kira-kira? Pemahaman spiritual itu kan tidak bisa dilakukan, menurut saya sih tidak iya, dilakukan begitu saja dengan menggunakan teknologi. iya, memang ya. Nah, saya dari dulu sampai sekarang cuma berpatokan bahwa spiritualitas manusia itu adalah kehidupan yang dijalani sendiri Iya, dengan sepakat. jatuh bangun, dengan pengalaman asli, bukan berdasarkan kisah orang lain, ya. Dan itu Pengalaman empiris ya. pengalaman empiris, pengalaman pribadi, ya, bukan diceritakan, ya, bukan membaca, tetapi benar-benar dijalani. Dan itu memang tidak instan, ya, tidak instan. Kita bisa ngomong secara teoritis, bisalah satu minggu kau tercerahkan. Tetapi secara praktis, secara eksperimental, secara pengalaman pribadi, secara personal, belum tentu. Iya. 5 tahun, 10 tahun kalau bisa itu sudah bagus. Ya, ada yang sampai belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Saya umur 61 tahun sampai sekarang masih belajar. Masih jatuh, masih merasa susah. Iya, Saya harus akui itu. namanya manusia. Iya, saya pikir kalau sudah bisa tanpa beban, ya sudah bisa eh, apa ya, melepaskan segalanya menjadi diri sendiri, itu sudah artinya sudah bersyukur. Tapi saya sudah puluhan tahun menjalani jalan spiritual masih. Sudah meditasi setiap saat? Sudah. Sudah, tetapi apakah masih struggle? Masih. Berarti masih Masih. manusia. Masih, teman-teman. Ini saya jujur aja. Ya, jadi eh, jangan Anda sangka yang orang tua-tua itu, aduh, jago putih-putih. Kalau orang datang, orang-orang pada cium tangan, itu mereka sudah free Lepas. segala-galanya. Belum tentu. Kenapa? Karena sebetulnya yang tahu kan cuma dirinya sendiri. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Yang tahu saya hanya diri saya sendiri. Yang tahu Anda hanya diri Anda sendiri.
Saya karena ini sesi berbagi dengan teman lama saya, teman baik saya Mas ini saya open apa adanya. Saya pun masih struggle. Saya masih berjalan hari demi hari, ya. Dan saya tahu sepertinya akan seperti ini terus sampai saya harus tutup buku. Itu yang menurut saya spiritualitas yang asli. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya terserah, ya. Tapi saya rasa berdasarkan pemikiran, berdasarkan pengalaman, kayaknya sih seperti itu ya. Lebih realistis, lebih membumi, ya. Kita tidak perlu kasih pengharapan palsu. Tidak perlu PHP. Wah, kalau kamu belajar ini, kamu pasti begini-begini. Ah, ngomong aja. Bisa terbang nih lagi kayak Superman. Kita kalau bisa menjadi diri sendiri, kalau masih bisa menikmati hari demi hari, kalau masih bisa sehat dan stabil, ya kalau masih ada uang lumayan cukup, ya masih bisa makan lumayan enak, masih bisa tidur lumayan nyenyak, ya sudahlah, itu sudah bagus sekali, sudah bersyukur. Itu yang saya bisa bilang. Oke, Mas Leo, sebelum kita amit mundur, apa kira-kira pesan Mas Leo untuk anak-anak kita di Gen Z ini, apa namanya, tentang spiritualnya buat mereka? Pesan saya kepada anak-anak Gen Z, kepada anak-anak saya yang umurnya 20-an bahkan masih belasan tahun. Jadilah diri sendiri. Mau jalan apapun, jalanilah. Ya, saya tahu Anda tidak bisa dilarang dan tidak perlu dilarang. Sama seperti saya. Saya generasi boomer, tapi saya juga tidak bisa dilarang. Kalau dilarang malah dilakukan. So, mau nggak mau kan harus dijalani. Jalanilah tanpa Anda menjalani. Kalau Anda hanya cuap-cuap, kalau Anda hanya berdebat, tidak ada hasil. Tidak perlu berdebat, tapi jalanilah. Dan bandingkan. Ambil cara ini, teori ini, praktek ini, dijalani hasilnya apa. Ambil teori ini, praktek ini, metode ini, hasilnya apa. Bandingkan. Kemudian pilih yang paling pas, paling cocok buat Anda. Itu saja. Oke, kawan-kawan, saya tambahkan, Mas Leo juga adalah pengarang beberapa buku, dan buku yang bestseller itu adalah Mata Ketiga. Dan beliau juga hanya dengan tulisan-tulisannya, saya pribadi menganggap beliau adalah guru saya. Beliau menganggap beliaulah yang paling mencerahkan pikiran saya. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini ya. Share ke kawan-kawan yang lainnya. Selamat malam.